Shalom, perkenalkan nama saya Tasya Imelia Utagaul dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen dengan NIM 230104044 semester 1 grup B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya. Soal yang pertama yaitu bagaimana organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik, yaitu melalui penerapan manajemen yang lebih baik, komunikasi terbuka antara siswa, staf, dan orang tua, dan lebih harus fokus pada pengembangan kurikulum, metode pembelajaran yang membawa pengawasan atau memantau terus-menerus kinerja sekolah dan stafnya. Soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Kristen. Perbedaan yang pertama yaitu manajemen pendidikan lebih ke prinsip-prinsip dan praktik-praktik manajemen di institusi pendidikan tanpa adanya sangkut pautnya dengan nilai agama, tetapi lebih ke mengelola sumber daya, merencanakan kurikulum, dan mengembangkan staf. Sementara manajemen pendidikan Kristen melibatkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kekristenan. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan nilai-nilai yang mendasari dan isi-isi dari yang diajarkan oleh kedua manajemen tersebut. Hal yang ketiga yaitu jelaskan implementasi atau penerapan 14 prinsip manajemen Henry Fayol di sekolah. Implementasi 14 prinsip manajemen Henry Fayol dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen di sekolah. Beberapa contoh penerapan prinsip-prinsip tersebut di lingkungan pendidikan yaitu melibatkan yang pertama divisi kerja, yaitu pembagian tugas di antara staf, pengajar, dan administratif untuk meningkatkan spesialisasi. Yang kedua yaitu otoritas dan tanggung jawab. Menetapkan garis hierarki yang jelas dan definisi peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, disiplin. Menerapkan peraturan dan norma yang konsisten untuk memastikan kedisiplinan di antara siswa dan staf. Dan yang keempat yaitu kebersatuan pemerintah. Memastikan bahwa setiap guru atau staf di bawah satu atasan langsung untuk menghindari kebingungan. Dan yang kelima yaitu kesatuan kepemimpinan. Menjamin kepemimpinan yang kuat dan konsisten untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang ketujuh ialah kepentingan umum lebih penting, yaitu menekankan pentingnya tujuan bersama dan kepentingan umum dalam konteks pendidikan. Yang kedelapan yaitu pembayaran yang adil. Menetapkan sistem penggajian dan penghargaan yang adil untuk mendorong motivasi staf. Yang kesembilan yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Menentukan tingkat sentralisasi atau desentralisasi yang sesuai untuk pengambilan keputusan. Yang ke-10, hierarki rapi, yaitu memastikan struktur organisasi yang terorganisir dengan baik dan efisien. Yang ke-11 yaitu keadilan, menerapkan kebijakan dan prosedur yang adil terkait dengan siswa, staf, dan orang tua. Yang ke-12 yaitu stabilitas personil, yaitu memberikan stabilitas personil untuk menciptakan lingkungan yang konsisten. Yang ke-13 yaitu inisiatif, mendorong guru dan staf untuk mengambil inisiatif dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Yang ke-14 yaitu semangat kesatuan, membangun semangat kerja sama di antara staf, siswa, dan orang tua untuk mencapai tujuan bersama. Penerapan prinsip-prinsip ini di sekolah dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang terstruktur, efisien, dan fokus pada pencapaian pendidikan. Yaitu jelaskan perbedaan di antara 3 level sektor bidang manajemen pendidikan. Yang pertama ada sektor makro, yaitu lebih fokus pada kebijakan dan kegiatan pendidikan nasional.
Yang kedua ada sektor meso, yaitu mengkoordinasi antara wilayah dan kebutuhan khusus menyangkut pendidikan di wilayah tersebut. Sedangkan yang ketiga ada sektor mikro atau institusi sekolah, fokus pada proses pembelajaran dan pembangunan siswa atau pengembangan siswa. Soal yang kelima, yaitu jelaskan model manajemen dan model kepemimpinan yang dibutuhkan kepala sekolah ketika mengoperasikan lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Model manajemen yang efektif untuk kepala sekolah dalam mengoperasikan lembaga pendidikan melibatkan perencanaan strategis, pengorganisasian yang baik, kepemimpinan yang kuat, pengendalian yang efisien, dan evaluasi berkelanjutan. Kepala sekolah perlu memiliki kemampuan untuk merencanakan visi dan misi pendidikan, mengalokasikan sumber daya dengan bijak, serta memastikan kelancaran operasional sehari-hari. Adapun model kepemimpinan yang dibutuhkan mencakup kepemimpinan transformasional, di mana kepala sekolah dapat menginspirasi dan membimbing staf serta siswa untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan transaksional juga diperlukan untuk menangani aspek operasional dan memberikan insentif bagi kinerja yang baik. Selain itu, kepala sekolah perlu memiliki kemampuan kepemimpinan distributif, mempromosikan tanggung jawab bersama di antara staf, mendelegasikan tugas dengan efektif. Kemampuan komunikasi yang baik juga penting untuk memastikan informasi yang tepat mengalir antara semua pihak terkait. Integrasi model manajemen dan kepemimpinan yang holistik dapat membantu kepala sekolah mencapai efisiensi operasional sambil memotivasi staf dan siswa menuju prestasi akademik yang lebih baik. Baiklah, sekian presentasi saya dari soal dan jawaban ujian akhir semester saya. Jika ada kesalahan tutur kata dan kalimat saya ucapkan mohon maaf.